Baalbek yang terletak di wilayah Lebanon Timur memiliki sejarah panjang yang membentang dari zaman kuno hingga periode penaklukan Islam dan Perang Salib. Sebelum pengepungan oleh umat Islam pada tahun 1110 Masehi, kota ini sudah menjadi pusat penting secara agama, politik, dan militer di kawasan Timur Tengah. Berikut adalah ringkasan sejarahnya. Baalbek awalnya dikenal sebagai pusat pemujaan dewa Fenisia, Baal, dewa langit dan kesuburan. Namanya berasal dari Baalbek yang berarti kuil Baal di lembah Beka. Kota ini berkembang sebagai pusat keagamaan dan perdagangan di lembah yang subur. Setelah penaklukan oleh Alexander Agung pada 333 sebelum Masehi, kota ini dihelenisasi dan dikenal dengan nama Heliopolis, kota matahari. Di bawah pemerintahan dinasti Ptolemaic dan Seleukia, Baalbek mengalami perkembangan arsitektur dengan pengaruh Yunani. Kuil-kuil besar mulai dibangun untuk menghormati dewa-dewa seperti Zeus, Hermes, dan Aphrodite. Pada tahun 64 sebelum Masehi, Pompeius Magnus menaklukkan wilayah Suriah, termasuk Baalbek, dan menjadikannya bagian dari provinsi Romawi di Suriah. Kaisar Romawi seperti Augustus dan Septimius Severus memulai proyek-proyek besar pembangunan di kota ini. Kompleks kuil Jupiter, kuil Bacchus, dan kuil Venus dibangun dengan megah. Baalbek menjadi salah satu kompleks keagamaan terbesar di Kekaisaran Romawi. Baalbek tidak hanya menjadi pusat religius, tetapi juga titik penting dalam jalur perdagangan antara Suriah, Mesopotamia, dan Laut Tengah. Setelah Kekaisaran Romawi terbagi, Baalbek berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Kaisar Bizantium seperti Theodosius pertama memerintahkan penutupan kuil pagan dan mengubah beberapa, di antaranya menjadi gereja Kristen. Pengaruh Kristen semakin kuat di wilayah tersebut. Pada awal abad ke-7, wilayah Baalbek menjadi medan pertempuran antara Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasania Persia. Tahun 614 Masehi, pasukan Sasania di bawah Khosrau kedua menaklukkan sebagian besar Suriah, termasuk Baalbek. Setelah Bizantium memulihkan kendali pada 628 Masehi, kota ini mengalami kerusakan yang signifikan akibat perang tersebut. Pada tahun 636 Masehi, pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah menaklukkan Baalbek setelah kemenangan besar di pertempuran Yarmuk. Kota ini menyerah secara damai dan penduduknya dikenakan pajak jizyah. Baalbek menjadi bagian dari provinsi Damaskus di bawah kekhalifahan Rashidin. Di bawah dinasti Umayyah, Baalbek mengalami pemulihan dan beberapa benteng diperkuat. Di era Abbasiyah, kota ini terus berkembang sebagai pusat militer dan perdagangan. Kuil Jupiter diubah menjadi masjid besar dan kota menjadi pusat administratif regional. Setelah Perang Salib pertama, tentara Salib mendirikan kerajaan Yerusalem dan memperluas pengaruh mereka ke Suriah dan Lebanon. Baalbek menjadi benteng penting karena posisinya yang strategis di antara Damaskus dan pesisir Mediterania. Pada tahun 1110 Masehi, pasukan Salib di bawah pimpinan Raja Baldwin pertama dari Yerusalem mengepung Baalbek. Kota ini mengalami kerusakan parah akibat pengepungan, tetapi pasukan Muslim berhasil mempertahankan kota tersebut untuk sementara waktu. Namun, situasi terus bergejolak dan kota itu berpindah tangan beberapa kali antara Muslim dan tentara Salib dalam dekade berikutnya. Baalbek dilindungi oleh benteng besar yang dibangun di atas reruntuhan kuil Romawi. Pertahanan kota cukup tangguh karena posisinya yang berada di daerah pegunungan. Kota ini masih menjadi pusat perdagangan penting di antara pedalaman Suriah dan Laut Tengah. Penduduknya terdiri dari Muslim, Kristen, dan beberapa komunitas kecil Yahudi. Konflik internal di antara para penguasa Muslim lokal, terutama antara dinasti Fatimiyah dan penguasa lokal di Damaskus, melemahkan pertahanan kota. Baalbek memiliki sejarah panjang sebagai pusat keagamaan, militer, dan perdagangan yang penting sejak zaman Fenisia, Helenistik, Romawi, hingga Bizantium.
Sebelum pengepungan oleh umat Islam pada tahun 1110, kota ini sudah mengalami penaklukan berulang kali, tetapi tetap mempertahankan peran strategisnya di kawasan Timur Tengah. Dengan kekuatan benteng yang tangguh, kota ini berhasil bertahan untuk sementara waktu, meskipun berada dalam tekanan hebat dari tentara salib. Pengepungan pada tahun 1110 hanyalah satu bab dari sejarah panjang kota yang telah menyaksikan kejayaan dan kehancuran selama ribuan tahun. Sejarah pengepungan Baalbek. Tahun 1110 Masehi dalam perspektif Islam, pengepungan Baalbek pada tahun 1110 Masehi terjadi dalam konteks Perang Salib pertama dan perluasan kekuasaan oleh para tentara salib di wilayah Levant, Syam. Baalbek, sebuah kota yang strategis di Lembah Bekaa, Lebanon, merupakan benteng penting bagi umat Islam dan memiliki nilai militer serta ekonomi yang signifikan. Setelah kemenangan besar tentara salib dan pendirian kerajaan Yerusalem pada tahun 1099 Masehi, para pemimpin salib, termasuk Baldwin pertama, berusaha memperluas wilayah mereka ke pedalaman Suriah dan Lebanon. Baalbek, dengan lokasi strategisnya antara Damaskus dan Tripoli, menjadi target penting bagi pasukan salib. Baalbek adalah bagian dari wilayah yang dikuasai oleh dinasti Seljuk di bawah otoritas penguasa Damaskus. Kota ini berfungsi sebagai benteng pertahanan penting yang melindungi rute menuju Damaskus dan menjadi pusat perdagangan serta pertanian di Lembah Bekaa. Wilayah Damaskus dan Baalbek berada di bawah kendali penguasa Seljuk, meskipun ada perselisihan internal antara penguasa lokal yang melemahkan persatuan Muslim di wilayah tersebut. Sultan Muhammad pertama dari dinasti Seljuk adalah penguasa tertinggi, tetapi otoritasnya di wilayah ini lemah. Pada tahun 1110 Masehi, Raja Baldwin pertama dari Yerusalem memimpin ekspedisi militer untuk merebut Baalbek. Baldwin memanfaatkan kelemahan internal di antara para penguasa Muslim di wilayah Suriah dan Damaskus. Garnisun Muslim di Baalbek, yang terdiri dari prajurit Seljuk dan penduduk setempat, memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan salib. Benteng Baalbek yang berdiri di atas reruntuhan kuil Romawi memberikan keunggulan pertahanan alami bagi pasukan Muslim. Tentara salib mengepung kota dengan ketat, memotong jalur pasokan, dan menggunakan mesin pengepungan untuk merusak tembok kota. Di sisi lain, pasukan Muslim melakukan serangan balik melalui gerbang-gerbang kota dan bertahan di benteng utama. Penguasa Damaskus mengirim bala bantuan untuk membantu garnisun di Baalbek. Namun, koordinasi yang buruk dan perselisihan internal di kalangan penguasa Muslim menghambat efektivitas bala bantuan tersebut. Setelah pengepungan yang berlangsung selama beberapa minggu, pasukan salib gagal merebut kota sepenuhnya. Baldwin pertama akhirnya menarik mundur pasukannya, sebagian karena kekurangan logistik dan meningkatnya tekanan dari pasukan Muslim di Damaskus. Kemenangan bertahan di Baalbek memberikan dorongan moral yang signifikan bagi umat Islam di Suriah dan Lebanon. Namun, pengepungan tersebut menyoroti kekacauan politik dan kurangnya kesatuan di antara penguasa Muslim, yang kemudian menjadi titik lemah dalam menghadapi ekspansi salib. Kegagalan Baldwin pertama merebut Baalbek menunjukkan batas kekuatan militer kerajaan Yerusalem. Meskipun gagal merebut kota, pengepungan ini meningkatkan tekanan militer terhadap kota-kota Muslim lainnya di wilayah tersebut. Baalbek tetap berada di bawah kendali Muslim, tetapi ketegangan antara pasukan salib dan Muslim terus berlanjut. Kota ini diperkuat kembali untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Sejarawan Muslim terkenal Ibnu Al-Atsir mencatat pengepungan ini sebagai salah satu contoh ketahanan Muslim dalam menghadapi invasi salib. Ia juga menyoroti kelemahan politik di Damaskus yang hampir menyebabkan jatuhnya kota tersebut. Ibn Khaldun dalam analisis historisnya menekankan bahwa persatuan di antara penguasa Muslim sangat penting untuk mempertahankan kota-kota strategis seperti Baalbek. Ulama-ulama setempat melihat keberhasilan mempertahankan Baalbek sebagai bukti bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam dan seruan untuk memperkuat iman serta persatuan.
Pengepungan Baalbek tahun 1110 Masehi mencerminkan pentingnya kota ini sebagai benteng pertahanan Islam di Timur Tengah. Meski memiliki kekuatan militer yang signifikan, Balduin pertama gagal menguasai kota karena pertahanan yang kuat dan dukungan dari Damaskus. Peristiwa ini menyoroti perlunya persatuan dan koordinasi di antara para penguasa Muslim dalam menghadapi ancaman eksternal. Konflik antara Muslim dan tentara salib di wilayah Suriah dan Lebanon berlanjut, dengan Baalbek tetap memainkan peran penting dalam perjuangan melawan pasukan salib. Pengepungan Baalbek tahun 1110 Masehi merupakan simbol ketahanan umat Islam di tengah tekanan besar dari pasukan salib. Kota ini tetap menjadi benteng penting yang melindungi jalur menuju Damaskus dan menandai salah satu episode penting dalam sejarah perang salib di Timur Tengah. Kondisi Baalbek pada penaklukan oleh umat Islam. Tahun 1110 versi Islam. Pada tahun 1110 Masehi, Baalbek mengalami masa krusial di tengah-tengah konflik perang salib pertama. Meskipun serangan tentara salib di bawah pimpinan Raja Balduin pertama dari Yerusalem tidak berhasil merebut kota ini, kondisi Baalbek saat itu mencerminkan ketahanan, kelemahan struktural politik, dan signifikansi strategis kota tersebut dalam konteks pertahanan umat Islam. Baalbek terletak di lembah Bekaa, sebuah dataran subur yang berada di antara pegunungan Lebanon dan pegunungan anti-Lebanon. Kota ini berada di jalur penting yang menghubungkan Damaskus, Tripoli, dan pesisir Mediterania. Benteng Baalbek berdiri di atas reruntuhan kuil Romawi kuno dengan dinding batu yang tebal dan posisi yang sulit ditembus. Kota ini diperkuat dengan menara pengawas dan gerbang-gerbang yang diperkuat, menjadikannya pertahanan yang kokoh terhadap pengepungan berkepanjangan. Baalbek menjadi titik penting untuk pasokan logistik ke wilayah Damaskus dan Suriah bagian selatan. Wilayah sekitarnya yang subur mendukung produksi pangan dan logistik bagi garnisun militer di kota. Baalbek berada di bawah kendali dinasti Seljuk yang menguasai sebagian besar Suriah dan Damaskus. Namun, terjadi persaingan internal dan perebutan kekuasaan di antara penguasa Seljuk di Damaskus dan gubernur lokal di Baalbek. Ketidakharmonisan antara penguasa Damaskus dan gubernur Baalbek melemahkan efektivitas pertahanan kota. Beberapa panglima militer enggan bekerja sama penuh, meskipun memahami pentingnya mempertahankan kota ini. Baalbek sangat bergantung pada Damaskus untuk pasokan bala bantuan militer dan dukungan logistik. Namun, bantuan dari Damaskus seringkali datang terlambat akibat ketidakefisienan komunikasi dan ketidakstabilan politik. Kota ini dijaga oleh pasukan Muslim yang berpengalaman, terdiri dari prajurit Seljuk dan sukarelawan lokal. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang medan pertempuran lokal dan titik lemah benteng. Struktur benteng kuno yang kuat memberikan keunggulan strategis bagi pasukan Muslim dalam menghadapi mesin pengepungan tentara salib. Garnisun melakukan serangan balik secara periodik untuk mengganggu pengepungan. Meskipun benteng kuat, pengepungan yang berkepanjangan mulai mempengaruhi ketersediaan makanan, air, dan amunisi. Ketergantungan pada pasokan dari luar kota menempatkan Baalbek dalam posisi yang rentan jika jalur suplai terputus. Penduduk Baalbek terdiri dari Muslim, Kristen, dan komunitas kecil Yahudi yang hidup berdampingan di bawah pemerintahan Muslim. Penduduk sipil seringkali menjadi korban utama dalam pengepungan, dengan banyak yang menderita kelaparan dan penyakit. Aktivitas ekonomi di Baalbek yang bergantung pada perdagangan dan pertanian sangat terganggu akibat pengepungan dan konflik bersenjata. Pajak yang tinggi untuk mendanai pertahanan kota juga membebani penduduk setempat. Para ulama dan pemimpin masyarakat mendorong penduduk untuk tetap bertahan dan bersabar, menganggap perlawanan sebagai bagian dari jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bersama dan khutbah Jumat seringkali digunakan untuk memompa semangat moral, menyoroti bagaimana ketidakstabilan politik di Damaskus berkontribusi pada lemahnya dukungan terhadap Baalbek.
ia memuji keberanian pasukan muslim di Baalbek yang tetap bertahan meskipun dikepung dengan ketat. Ibnu Khaldun melihat pengepungan ini sebagai contoh klasik dari lemahnya kesatuan politik di kalangan penguasa muslim. Ia menekankan pentingnya koordinasi militer dan politik dalam mempertahankan kota-kota penting seperti Baalbek. Ulama setempat mendorong warga untuk melihat pengepungan ini sebagai ujian iman dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyerukan persatuan di antara umat Islam dan perlunya kembali kepada prinsip-prinsip Islam dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Baalbek memiliki benteng yang kokoh dan garnisun yang berpengalaman yang membantu mempertahankan kota dari pengepungan tentara salib. Perselisihan antara penguasa Seljuk di Damaskus dan Baalbek memperlemah koordinasi pertahanan. Penduduk sipil menderita akibat pengepungan, kelaparan, dan penyakit. Para ulama memainkan peran penting dalam menjaga moral pasukan dan penduduk selama pengepungan. Pengepungan ini menunjukkan bahwa persatuan dan koordinasi politik adalah faktor kunci dalam mempertahankan wilayah-wilayah penting dari ancaman eksternal. Baalbek pada tahun 1110 bukan hanya tentang benteng yang kuat atau pasukan yang berani, tetapi juga tentang ujian kesatuan dan kepemimpinan di dunia muslim dalam menghadapi ancaman besar dari luar. Setelah pengepungan Baalbek pada tahun 1110 Masehi, kondisi kota dan wilayah sekitarnya menjadi topik pembahasan penting dalam tulisan ulama dan ilmuwan muslim. Meskipun pengepungan tersebut berakhir tanpa keberhasilan besar bagi pihak salib, pasca pengepungan, Baalbek menghadapi tantangan besar baik dalam hal politik, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah pandangan ulama Islam dan ilmuwan muslim terkait kondisi Baalbek pasca pengepungan tersebut. Ulama setempat melihat pengepungan sebagai peringatan tentang pentingnya persatuan umat Islam. Mereka menekankan bahwa keretakan politik dan perpecahan antara penguasa muslim yang terjadi pasca pengepungan merupakan salah satu alasan mengapa kota dan wilayah tersebut tidak dapat sepenuhnya bertahan dalam menghadapi ancaman lebih lanjut. Sebagian besar ulama menekankan bahwa kesatuan umat Islam dan semangat jihad sangat penting untuk mencegah penyerangan lebih lanjut. Meskipun Baalbek berhasil bertahan pada 1110, ancaman dari pasukan salib masih sangat nyata. Mereka mengingatkan umat untuk menjaga kebersamaan dalam menghadapi musuh bersama dan memperkuat struktur pemerintahan yang stabil untuk menghindari kekalahan. Di tingkat lokal, banyak ulama yang menegaskan bahwa meskipun pasukan muslim berhasil mempertahankan Baalbek, itu tidak hanya karena kekuatan fisik dan militer, tetapi juga karena dukungan spiritual dan doa yang dilakukan oleh umat di kota dan sekitarnya. Pengepungan ini dianggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguji ketahanan iman umat Islam di daerah tersebut. Ibnu Al-Atsir dalam kitab Al-Kamil fi Al-Tarikh mencatat pengepungan Baalbek pada tahun 1110 Masehi sebagai bagian dari rangkaian pertempuran besar antara pasukan salib dan muslim di wilayah Levant. Ia melihat bahwa pasca pengepungan, Baalbek tetap berada di bawah kendali muslim, tetapi kondisi politik yang terpecah menyebabkan keterbatasan dalam kemampuan koordinasi dan pengelolaan pertahanan di masa depan. Ibnu Al-Atsir menganggap pentingnya stabilitas internal dalam pemerintahan muslim yang menjadi faktor krusial dalam mencegah pengulangan serangan salib. Dalam karyanya yang terkenal, Muqaddimah, Ibnu Khaldun memberikan analisis tentang kondisi sosial dan politik pasca pengepungan di Baalbek dan wilayah Suriah secara keseluruhan. Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa meskipun Baalbek dapat bertahan pada pengepungan tersebut, kota itu tetap terpengaruh oleh faktor internal, seperti keretakan sosial dan politik yang mempengaruhi penguasa dan masyarakatnya. Menurut Ibnu Khaldun, persatuan dan stabilitas politik di kalangan penguasa muslim sangat penting agar kota-kota strategis seperti Baalbek tetap terlindungi dari serangan eksternal. Banyak ilmuwan muslim yang menyoroti bahwa perekonomian Baalbek yang sebelumnya didukung oleh perdagangan dan pertanian terganggu setelah pengepungan tersebut. Baalbek yang memiliki peran penting dalam jalur perdagangan antara Damaskus dan pantai Mediterania
kehilangan sebagian besar sumber daya ekonominya akibat pengepungan dan kerusakan akibat perang. Oleh karena itu, ilmuwan Muslim menekankan pentingnya reformasi ekonomi untuk memulihkan kondisi kota tersebut. Mereka percaya bahwa pemulihan ekonomi yang lebih baik akan meningkatkan daya tahan Baalbek dan wilayah sekitarnya dalam menghadapi ancaman dari luar. Banyak ulama yang menafsirkan pengepungan ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan pertahanan Baalbek dianggap sebagai bukti kekuatan iman umat Islam, meskipun ada banyak tantangan dan kesulitan. Mereka menyarankan umat untuk selalu menjaga kesabaran, ketekunan, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam, mengingat banyaknya cobaan yang datang dari luar. Di masa pasca pengepungan, beberapa ilmuwan dan ulama Muslim menyarankan agar pendidikan agama dan dakwah Islam diperkuat untuk memastikan bahwa umat tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik dalam menghadapi serangan musuh, tetapi juga memperhatikan kekuatan spiritual sebagai benteng utama. Pendekatan yang lebih menyeluruh yang menggabungkan kerjasama politik, kekuatan militer, dan spiritualitas Islam dianggap sebagai kunci untuk memulihkan Baalbek dan wilayah Suriah secara keseluruhan. Kondisi Baalbek pasca pengepungan tahun 1110 dianggap sebagai saat kritis dalam sejarah kota tersebut, di mana meskipun berhasil mempertahankan kota, tantangan besar berupa ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi tetap menghantui. Ulama dan ilmuwan Muslim menekankan perlunya persatuan politik yang lebih baik, pemulihan ekonomi, dan penguatan spiritual dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Baalbek, meskipun bertahan dalam pengepungan, tetap menjadi simbol dari keberanian umat Islam, serta pelajaran tentang pentingnya stabilitas politik dan kesatuan dalam menghadapi ancaman eksternal.